nggak enak lagi bawanya, geng. Lu ada permasalahan lain nggak dengan pasangan lu selain dari masalah six sense ini? Nggak ada sih. Kayak dia mungkin selingkuh sama cowok lain. Enggak, dia nggak selingkuh sama cowok lain. Oh, jadi masalahnya benar-benar hanya karena dia six sense dan itu akhirnya ngeganggu lo. Iya, itu mengganggu banget. Ku mohon engkau untuk pahami aku. Dia ini emang sering ngebahas tentang makhluk-makhluk gaib kalau setiap kali jalan sama lu atau gimana? Sering banget dia ngebahasnya kalau kita lagi jalan, kita lagi makan, kita lagi belajar, dan dia selalu ngebahas soal itu. Ngebahasnya itu seperti apa? Itu di samping kamu itu ada yang cantik. Apa sih yang cantik? Padahal di samping gue itu kosong, bangku kosong. Dan di saat kita lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, tiba-tiba aja si Haikal ini mendapat sebuah keceplosan aja gitu. Bentar ya. Oke, saya tunggu. Ada apa? Kenapa sih? Kak, sorry ya, gue tinggal bentar. Lo mau ngapain? Gue mau mandi bentar. Terus dia langsung cabut aja gitu ninggalin kita. Gua nggak tahu kenapa alasan si Haikal ini meninggalkan kita dan langsung masuk ke kamar mandi. Stop. Ih, parah banget nih, baru pertama kali. Terus kita ngapain dong di sini? Fatar. Karena kita udah ditinggalkan dengan si Haikal, gua ngerasa kalau si Haikal ini kurang menghargai tim Katakan Putus. Akhirnya di situ untuk menentukan kita akan melanjutkan kasus itu atau enggak, kita juga harus konsultasi sama produser kita dan kita langsung panggil Mas Kado di situ. Jadi Kado, ini kan permasalahannya rada aneh nih. Maksudnya kita kasus yang masalah six and makhluk halus gaib, makhluk apa gitu loh. Ya kan kita punya yang lain gitu loh yang bisa kita tanganin gitu loh. Kita sebagai seorang yang sangat profesional banget dan kita harus mendengarkan dulu lebih lanjut tentang permasalahan dia dengan pasangannya. Baru setelah itu kita akan memutuskan apakah kita akan membantu kasus dia atau tidak. Di saat kita lagi ngobrol seperti itu, si Haikal yang juga sudah kelar mandi. Tolong dicek dong. Kalau sini deh. Mbak, lo aneh banget sih, Bu. Tiba-tiba lo ninggalin kita mandi. Sorry ya kak, Komo, bukannya gue nggak sopan. Tapi tadi kan gue dapat chat, itu cewek gue. Dan dia SMS gue, katanya gue itu ketempelan katanya. Tempelan maksudnya apa sih ketempelan? Ketempelan itu Apaan? makhluk halus. Oh, gua tahu. Biasanya kalau orang yang lagi itu memang disarankan untuk mandi biar lebih segar dan yang ngikutinnya itu bisa pergi gitu. Dan ini bikin gua nganga dan ada apa ini kasus apa gitu loh. Gue jadi penasaran, mendingin kita ketemuan aja sama ceweknya deh. Lo ada rencana nggak mau ketemu sama cewek lo? Ada sih besok. Besok? Mau beli kue buat acara sekolah. Oh ya udah kalau gitu besok kita ikutin ya, Mo ya. Udah ngomongin dulu dia sama tim gitu loh, kita membantu dia atau enggak. Mas Kado gimana? Udah mau kita bantu. Ya akhirnya gue juga ngeyakinin Komo kalau kita memang harus ngebantuin Haikal gitu. Nggak peduli masalahnya apa, karena memang menurut gue ya Haikal ini butuh bantuan dari kita, tapi kita juga butuh bukti-bukti dulu nih. Bener gak nih si Luna ini memang pantas diputusin? Dan akhirnya Ya udah ntar lu komunikasi aja dengan temen gua, kru gua namanya Fatar, nanti biar dia aja yang nantinya berkomunikasi sama lu dan kita nantinya akan ngatur rencana deh. ya, karena memang kita nanti langsung ketemuan di tempat kue, akhirnya kita langsung panggil Fatar. Kita minta tolong sama Fatar untuk ngebekalin Haikal ini audio juga supaya kita bisa dengar percakapan mereka itu apa aja nanti di toko kue. Akhirnya kita minta izin pulang sama dia dan besok kita akan mengatur pertemuan lagi dengan si Haikal. Oke geng, sekarang kita masuk di hari kedua dalam kasus si Haikal sama si Luna. Pada saat itu kita sudah sampai di depan toko kuenya, yang mana nantinya si Haikal sama si Luna ini akan membeli kue di toko tersebut. Ini bener alamatnya, Mo? Toko kuenya ini agak lumayan banyak soalnya toko Ini udah kuenya. bener kok. Setelah kita sampai nggak lama kemudian, Haikal nyampe juga sama ceweknya. Earphone di mana earphone? Oh ini? Iya. Oke.
Oh iya, udah dipakai masih Haikal. Dengar nggak suaranya? Dengar, tapi suara ceweknya nggak terlalu jelas ya. Kue apa ya? Kenapa? Mau kue risotto? Iya. 10. Di situ mereka langsung masuk ke toko kue tersebut dan baru aja mereka masuk ke toko kue tersebut, si Luna ini langsung Risol udah. Sini deh, sayang. Sini deh. Sini bentar. Kenapa dia? Si Windy kenapa tuh? Jangan mundur-mundur. Jatuh. Sayang. Bentar ya, Bu. Ceweknya kenapa tuh? Ceweknya kenapa ngomong tuh? Hei, kamu kenapa? Kita ganti. Si Luna ini langsung lari dari toko kue itu. Gua yang ngeliat apa yang terjadi barusan, geng, langsung kaget. Kita di toko. Di situ mau. Kamu aman kan? Kita bagi sini. Hei, kamu lihat aku. Kamu aman kan? Dia ngajakin pindah ke toko yang sebelahnya. Ih, apa nih? Ini cewek kok ngeselin banget sih. Itu tuh mau di pojokan situ. Udah apaan sih lu, Tia? Ih, kok mau? Ya lu jangan jelasin juga ke gua gitu loh. Gua udah pura-pura gak ngedengerin, lu masih jelasin juga ke gua. Emang maksudnya di situ ada orang atau enggak? Iya, dan ternyata gengs, dari alat penyadap suara kita, si Luna ini melihat makhluk gaib ada di toko kue tersebut. Kamu jangan bilang yang kayak tadi loh. Aku udah ingatin kan. Kita beli di sini ya. Ini udah langganan kita, sayang. Kita nggak enak sama ibunya. Kita beli sini. Ya kan toko kue itu kan, lu denger kan, toko kue langganan anak sekolahnya itu ya di sini, nggak, bukannya yang di sebelah. Dan yang paling murah emang di toko kue yang biasanya itu di sini. Udah, kamu malu-maluin aku aja. Akhirnya ya dengan terpaksa, walaupun Haikal juga sempat kesel, sempat marah juga sama Luna, akhirnya mereka pindah ke toko sebelah. Sayang. Kamu Ini 10. Ya, apaan? Mau apa-apa, yang penting ada kuenya daripada di situ. Aku mau dikit loh. udah biarin. Ininya 10, ininya tadi ya 20 ya. Di sini udah kelihatan sedikit permasalahan dalam hubungan mereka, udah terjadi percecokan dan juga perdebatan di antara hubungan mereka. Terima kasih ya, Mas. Itu bete. Aku tuh kesini. Di situ udah kelihatan banget kalau Haikal tuh bete banget. Dan akhirnya kamu balik pun, si Haikal sama si Luna ini pun langsung pergi. Ayo buruan ah. Iya, tunggu. Gak enak kan sama ibunya. Udah buruan. Cabut ya, Pak, ikutin Pak. Akhirnya mereka pergi dari toko kue itu. Dan kita pun, tim Katakan Putus, langsung mengikuti mereka dari depan. Cowoknya ya pasti bete lah gitu loh, dia udah punya langganan untuk beli kue, dan gara-gara ngelihat ada setan di situ si ceweknya lari, terus akhirnya dia beli kue yang jauh lebih mahal dari tempat biasanya. Iya, tapi coba lo ada di posisinya dia, lo ngeliat, lo bisa ngeliat setan blau kayak gitu, lo gimana? Lo mau belanja di situ? Ya Ya nggak juga mendingan mau. kagak, mendingan gue langsung pulang. Di sana kita terus ngikutin dia, dan ternyata si Luna ini sama si Haikal pun berhenti di sebuah. Masukkan dan ikutin Pak, masukkan dan. Ikutin, Pak. Ini tempat apaan sih? Restoran mau? Rumah makan. Dan mereka pergi ke sebuah restoran. Tuh turun dia tuh. Hatiku mana? Sayang, kok gitu sih? Saya Dan kita ngeliat si Haikal sama si Luna ini pun udah masuk ke dalam restoran tersebut gue dan Komo akhirnya turun dari mobil. dan mengintai si Haikal sama si Luna ini secara langsung. Ntar, dia di mana? Itu baju kuning. Di sana, gue bisa melihat banget dengan jelas dan bisa mendengar dengan jelas. Mereka sudah mulai. Kalau ruangan terbuka gini, itu kehalangan mau. Kamu masih bete. Menurut kamu,
Udah lah, nggak usah bete. Kan kuenya udah ada. Iya. Dapat kue. Tapi kamu coba aja dengerin kata-kata aku. Kita udah beli kue di langganan sekolah kita. Kita bakal dapat sedangkan kamu lihat sekarang sedikit kan? Tadi itu aku aja takut. Iya. Aku yang bisa lihat aja takut apalagi kamu. Ini siapa yang jalan sama cewek kayak gitu gitu? Dikit-dikit jalan ada makhluk halus, dikit jalan ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Gini aja. Sambil nunggu teman datang, coba enggak? Nyanyi bete juga sih. Enggak, males. Please, terusin aku sekali aja. Please. Udah. Please. Yuk. Ya udah sebentar aja ya. Iya. Nggak lama-lama. Oke. Dan di sini kalau menurut gua apa yang dilakukan si Luna ini memang tepat. Mas, tolongin dong, Mas. Oke. Hati-hati. Yuk. Bener kan, Mo? Ini mau naik. Jadi, sisanya apa lagi yang kurang? Udah cukup sih semuanya. Tata, dia ngomong apa tadi? Ini ternyata ada sampah-sampah kayak gini, sweet banget nggak sih lo? Iya, mungkin udah ya juga gitu kan. Si Haikal juga. Kamu Apaan sih muji-muji Ih, terus? bener. Soal kamu aja suka. Kamu apaan? Oh my god, mama. Dia bilang ganteng soalnya ada yang ngeliatin, Bu. Apaan? Tenang. Dia cantik kok orangnya. Dekat deh aku. Kamu udah dong. Sini. Ada makhluk halus lagi. Ada makhluk halus lagi di sebelahnya. Iya, sebelah kamu suka. Apaan? Tenang. Dia cantik kok orangnya. Dekat deh aku. Kamu udah dong. Sini. Ada makhluk halus lagi. Ada makhluk halus lagi di sebelahnya. Cewek. Kenapa? Kok kamu gitu? Tenang, aku takut. Kan aku udah Ya, bilang, Mas. aku nggak suka digitu-gituin. Mas, tolong bantuin. Oke, aku minta maaf. Nggak ada yang perlu dijelasin. Aku minta maaf. Maksudnya dia juga tahu gitu cowoknya penakut ya, jangan dikasih tahu juga tuh ada. Dia loncat nanti ke danau. Dan menurut gua wajar aja si Haikal tuh emosi menyikapi apa yang dibicarakan oleh si Luna. Udah ya, aku udah capek sama kamu. Kamu tuh nggak pernah Aku udah minta berubah. maaf. Kamu minta maaf mulu. Mana? Kamu dari dulu nggak pernah berubah. Bisa tuh teruskan dunia kita berbeda. Hai. Teman-teman. Udah, aku udah nggak lapar. Kamu bayar aja, aku mau duluan. Hah? Tiada kusangka kau berubah. Ayo, coba mau kita ke mobil, mau. Dia nggak jadi makan. Nah, mau. Gua sama Koko langsung lari ke depan. Mau nggak? Haikal. Aku udah capek sama sikap kamu. Gua minta maaf. Kamu selalu Aku gitu. minta maaf. Sikap kamu tuh dirubah dulu. Haikal, Nggak usah minta maaf. minta maaf. Oke, aku mau ngomong duluan. Itu dia masih berantem kan? Ya iya. Gak aku ingatin berapa kali kamu gak pernah denger kata-kata aku. Oke, aku minta maaf. Aku udah bilang maaf kan. Masa nggak dimaafin sih? Tapi si Haikal ini kelihatannya sudah benar-benar bete banget terhadap sikap dari si Luna ini yang selalu membicarakan tentang makhluk halus. Bapak, ikutin Pak, ikutin motornya Pak. Iya, Pak. Guys, kita ikutin motornya yuk. Di situ kita ngeliat si Haikal sama si Lunanya juga sudah pergi meninggalkan restoran tersebut. Makanya gua, Tia dan juga tim Katakan Putus langsung ngikutin si Haikal sama si Luna ini dari belakang. Tapi
Tapi sebenarnya ini gue lihat kalau si Lunanya ini bukannya mau nakut-nakutin Haikal, dia memang spontan gitu. Iya, makanya itu yang harus dikontrol sama dia gitu loh. Udah tahu hal yang kayak gini lah yang bikin si cowoknya ini nggak nanya dia, tapi Iya. masih aja dia kayak gitu, ya kan? Dan waktu si Haikal sama si Luna ini, gengs, gua juga nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba mobil kita ngerem mendadak, gengs. Berhenti kok. Berhenti mendadak gitu. Dia berantem lagi. Untung aja kamu nggak nabrak nenek angkat itu ya. Kamu apaan sih ya? Tadi tuh kamu habis hampir nabrak. Ih, Ya kamu kan bisa ngomong pelan-pelan. aku kaget. Itu nenek kakek-kakek. Mau kamu tabrak. Apaan? Mana nenek kakek? Mana Tadi kakek? dia lagi nyebrang. Oh, si ceweknya ngelihat ada nenek-nenek nyebrang. Nenek-nenek mana nyebrang? Tadi kagak ada. Gak ada. Aku yang ngeliat, kamu nggak bisa lihat. Kita nggak ngeliat ada apa-apa gitu yang nyebrang. Apalagi orang tua yang nyebrang. Ya emang jalanan di situ sepi sih, cuman ya ini siang-siang juga gitu. Ya di situ kalau menurut gue memang udah agak keterlaluan juga. Ya udah, aku mau pulang. Kamu sekarang mau kemana? Aku mau ke temen aku, anterin. Ah, Capek aku lihat kamu. anterin. Aku capek lihat kamu. Bentar, aku mau barang, please. Abis ini kita langsung pulang, aku janji. Aku janji. Ya. Ya udah, buruan. Dengan mukanya yang bete, dengan perasaannya masih emosi, akhirnya si Haikal ini pun pergi mengantarkan si Luna ini ke sebuah rumah temannya. Dan akhirnya kita terus ngikutin. Itu motornya masuk ke kiri, Pak. Masuk ke kiri. Rumah temennya apa rumah dia sih? Itu rumahnya, Ti. Iya, ini rumahnya. Gila, rumahnya serem banget. Dan sesampai di rumah temennya, yang kaget itu bukan si Haikal, tapi gua. Ya aku tunggu sini aja ya. Enggak. Aku nanya temen aku, masa? Kamu tunggu sini? Enggak, kamu aja, aku tunggu sini deh. Ya. Enggak. Tempatnya agak ngeri. Enggak. Kamu kok takut sih? Nggak apa-apa. Ayo. Bentar aja ya, janji. Iya, mau turun aja, mau. Ngintai dari situ. Ya udah, arahin gua. Tapi ini ngomongin macam-macam ya, Mas. Iya, iya. Aman. Jangan dong, Ti. Ya lu selalu aja, gua udah bilang kalau gua tuh. Gue nggak mau nakut-nakutin, tapi gue Lu emang nggak tadi ini tempatnya tuh serem banget. nakutin tapi ngomongnya gitu. Dan menurut si Patar sama si LB pun kita disuruh untuk turun dari mobil sama dia dan langsung mengintai secara langsung apa aja yang dilakukan oleh si Haikal sama si Luna ini. Pacar gue. Iya. Kenalin. Halo. Iya. Haikal. April. Haikal. Diana. Gigi. Haikal. Len, kayaknya cowok lo punya aura yang bagus banget ya. Dan gue rasa dia tuh cocok buat gue buka mata batinnya. Apaan sih mata batin? Pada saat itu kita melihat si Haikal sama si Luna ini bertemu dengan teman-temannya dia di sana. Kalian jangan ngada-ngada ya. Aku jelasin, Aku Aku Tadi kamu jelasin. janji kesini mau ngambil barang kan? Iya, bentar. Aku jelasin dulu ya. Jadi buka mata batinnya, kamu bakal bisa Enggak, ngeliat aku kayak nggak aku. mau dengar, aku nggak mau Bakal dengar. ngasin kayak aku, kayak teman aku. Biar kamu gak marah-marah. Lo yakin mau pulang sendiri? Tapi gue Yakin sih. mau lihat pohon itu, situ banyak yang nungguin lo. Pohon apaan sih? Tuh kan, mau gue bilang juga apa, mau ini pohon tuh serem, Dia mau. bilang di pohon ini tuh ada makhluk-makhluk halus Iya, yang makanya gede tadi kan banget. gue udah bilang, ini tempat tuh serem banget, Udah, lu loh. jangan takutin gua juga, Ti. Ayo kita pulang yuk, sayang yuk. Udah dong, lo pulang sendirian sekarang. Lo gak takut nanti terjadi sesuatu? Ah, mau masak udon. Jangan. Mo, ternyata bener, Mo. Ini perkumpulan Ya, orang yang bisa ngeliat makhluk gaib. Ya kan bener kan apa yang lu taruh dulu? Lu bayangin, ada banyak cewek atau ada banyak orang di sana yang punya indera keenam. Berarti semua orang ini bisa melihat makhluk halus.
apa lagi ke kamu kan? Udah, aku minta maaf. Aku udah tahu, aku takut. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Maaf, kamu tuh udah basi sama Aku aku. minta maaf. Kalau sampai yang pegang ah. Aku udah capek ya. Oh, nih kayaknya si ceweknya masih ngelarang si cowoknya buat cabut ya. Ya kali ada orang yang pengen banget untuk dibuka mata batinnya terus bisa ngeliatin makhluk halus kayak gitu. Ya enggak, maksudnya juga tadi kan teman-temannya cuman lo bisa nih dibuka mata batinnya, nggak dipaksa juga, Mo. Ini Pak, Ini apa dia? Di situ kita udah ngelihat si Haikal sama si Lunanya pergi dari rumah tersebut, makanya kita langsung ngikutin mereka dari belakang. Ini gimana sih? Udah malam banget ya. Kalau menurut gue sih balik sih kalau udah malam gini, Mo. Secara lakinya juga penakut gitu. Sampai akhirnya kita nyampe di rumah ceweknya Haikal udah malam. Berhenti ya? Kita berhenti. Kasih ya. Iya. Jangan bete lagi. Iya udah. Jangan bete ya. Iya. Kalau ngedrop dong langsung suruh muter aja. Apa kita telepon aja? Aduh, kita telepon nih. Telepon nih. Haikal cuma ngedrop ceweknya aja dan kita di situ langsung nelfon Haikal untuk masuk ke dalam mobil. Angkat lagi jangan. Halo. Hai. Lu berhenti motor masuk mobil kita. Masuk mobil. Oke. Sama mobil kita. Kita. Oke, nah itu tadi lu nganterin dia ke mana? Ke rumahnya dia. Rumah dia. Nah di sini apa yang lu ceritakan sama kita udah ngeliat, kita juga udah tahu gimana cewek lu nya itu emang bener-bener bisa ngelihat hal-hal yang berbau mistis gini gitu loh. Nah sekarang menurut lu gimana? Pokoknya gue mau putus kan. Gue udah gak kuat sama dia. Satu kata yang sulit terucap. Dan di sana ternyata langsung aja si Haikal ngomong sama kita kalau dia emang sudah tidak kuat lagi ngejalin hubungan sama si Luna. Dan akhirnya dia minta tolong supaya tim Katakan Putus bisa bikin momen putus untuk dia mutusin Luna. Ya udah mungkin nanti lu mau kemana nih? Pulang dulu. Ya lo Ya istirahat udah lagi. lu pulang aja dulu, nantinya kita akan kabarin lu gimana mau putus hubungan lu sama si cewek lu ini. Jadi Kang. Ya, Udah. thank you. Hati lu tuh motor lu. Dan nantinya kita akan berkomunikasi lagi sama si Haikal. Tapi sebelumnya kita akan berdiskusi dulu sama tim gua, Tia, dan juga tim Katakan Putus untuk mikirin momen putus hubungan si Haikal sama si Luna. Here we go again. One over night of being bombed. I can tell myself avoid. Nah, sampailah kita di momen putus. Kita ada di sebuah kafe. Kita udah siapin semua kamera candid di mana-mana. Si Komo udah ditacap. Manis soalnya udah tinggal bentar lagi. Mau kenapa sih, Mo? Kita nggak tahu, pusing banget kepala gue. Yang Itu hangat. dingin loh. Nah, apa-apa kok. Apa-apa. Ya. Terus ada. Kenapa? Lo kenapa, Mo? Tahu pusing gue dari tadi. Komo kok kayaknya nggak semangat gitu. Apa karena masih ketakutan dengan kasus ini? Ya gue agak kepikiran yang pohon-pohon kemarin itu loh. Lo pucet banget loh, Mo, mukanya. Kayak lo sakit deh, Mo. Kagak, bukannya sakit, nggak tahu pikiran gue sama pohon-pohon yang kemarin. Lo inget nggak sih pohon-pohon yang Yakin mau pulang sendiri? Yakin sih. Mau lihat pohon itu? Situ banyak yang nungguin. apaan? Pohon apaan sih? Tuh kan, Mo, gue bilang juga apa, Mo? Ini pohon tuh serem, Mo. Dia bilang si pohon ini tuh ada makhluk-makhluk halus Iya, yang makanya gede tadi kan banget. gue udah bilang. Ini kita tuh serem banget, Udah, lu Mo. jangan takutin gue juga sih. Kalau sebenarnya dari semalam itu gua selalu mikirin pohon yang serem itu, gengs. Nah, gue takutnya gue ketempelan sama pohon-pohon yang kemarin itu gitu loh. Dia kan jelas banget tuh nunjuk ke pohon itu dan guanya ada di situ. Gitu. Ya, enggak, Mo. Enggak, gue takutnya gue ketempelan sama pohon-pohon yang kemarin itu gitu loh. Dia kan jelas nunjuk ke pohon itu dan guanya ada di situ. Gitu. Ya, enggak, Mo.
juga nyaranin Komo untuk pergi ke dokter dulu. Mo, lo kuat jalan gak sih, Mo? Ya, Pak. Kuat lah, jalan doang. Kuat, beneran, serius. Cancel aja kali ya. Di babak, iya di cancelan dulu. Oh, kasihan Komo. Kita tunda dulu, kita bawa Komo dulu yuk. Iya, yuk. Pak, ada rumah kita di depan. Ada. Ayo. Akhirnya Andu mutusin untuk nelfon Haikal untuk ngebatalin momen putus di hari itu. Karena kita harus bawa Komo ke rumah sakit. Nah, setelah momen putus kita sempat gagal, gengs, akhirnya kita membuat sebuah momen putus lagi. Kali ini momen putusnya bakal kita buat di depan rumahnya Luna. Nah, di sini Komo udah kelihatan lebih seger dan ternyata Semua mindset gue itu salah, gengs. Ternyata badan gue lemes kemarin itu karena gue telat makan dan juga kurang tidur dan akhirnya bikin badan gue ngedrop dan sekarang siap untuk melakukan atau melaksanakan momen putus hubungan si Haikal sama si Luna. Ini momen putusnya udah kita siapkan buat lo gitu, tinggal nantinya lo keluar dari mobil dan nelpon dia dan nyuruh dia untuk keluar dari rumahnya. yang penting lo udah siap kan secara Siap. mental gitu. Lo udah tahu harus ngomong apa ke cewek lo juga. Udah tahu. Dan lo udah yakin. Udah yakin banget. Putus ini adalah keputusan dari Haikal sendiri dan dia memang benar-benar pengen putus sama ceweknya si Luna ini karena memang udah nggak tahan lagi. Ya udah deh, karena ini kan termasuk komplek rumah orang juga Iya. kan, kita juga nggak enak juga kalau lama-lama ada infeksi dan bikin yang kayak ginian. Dengan untuk mempercepat waktu lu langsung turun aja dari mobil dan panggil dia. Oke, good luck ya. Thank you. Doain ya. Iya. Dan Haikal yang juga sudah memastikan si Lunanya ada di rumah dia dan akhirnya si Haikal pun turun dari mobil dan langsung menuju ke rumahnya si Luna. Dia nelfon ceweknya. Halo sayang. Aku udah di depan nih. Haikal! Turun dong ya. Ini luka aku. Ya aku turun. Di situ akhirnya si Luna turun ke bawah dan menemui Haikal! Kamu suka kan? Aku suka banget. Kok kamu so sweet gini sih? Lo kita nggak jadian kita? Enggak sih, aku cuma mau ngasih surprise aja sih ke kamu. Aku seneng banget. gua melihat banget kalau muka si banget seperti si Haikal ini lagi melakukan atau bikin suatu surprise yang besar terhadap Luna. Ini ada kado dari aku buat kamu. Buat aku lagi? Iya, Iya. iya dong. Dia aja so sweet banget. Dibuka ya. Ini apa isinya? Buka aja. Dan waktu dia ngebuka kado itu, Kamu kok gitu? Kamu kan tahu. Aku takut sama boneka. Aku gak suka. oh dia Oh, tadi dia takut baju. Iya, dia Saya takut baju. apa? Takut boneka. Takut boneka nih. Dan pada saat itu si Haikal kenapa dia memberikan boneka ini? Barulah di sana si Haikal pun menjelaskan sama si Luna. Kamu ngerjain aku? Aku bukan ngerjain kamu, tapi kamu tahu kan aku juga takut dengan hal-hal gaib. Tapi kamu selalu bahas itu depan aku. Maksud kamu bahas dendam sama aku? Bukannya aku balas dendam sama kamu, tapi sikap kamu tuh udah keterlaluan jadi pacar. Kamu tuh gak bisa jaga sikap. Aku udah gak nyaman pacaran sama kamu selama ini. Dan setelah itu si Haikal pun menjelaskan sama si Luna kalau ada satu lagi yang pengen ditunjukin sama si Haikal. Oh gitu sih. Ah ya udahlah, lupakan. Aku ada hadiah satu lagi buat kamu. Apa? Bentar. Kamu udahin aku ya? Enggak, aku gak bakal ngerjain kamu. Semoga kamu suka hadiah ini.
kamu suka hadiah ini. Kamu mau putus? Mau putus sama kamu. Dan waktu si Luna melihat tulisan yang ada di papan itu, Kaget banget, gengs, dan dia shock banget. Aku gak mau putus. Udah ya. Kok kamu mau putus sama aku? Aku udah capek dengan sikap kamu selama ini. Haikal, please. Selama ini, kamu tahu aku kan? Aku jadi Kamu itu berlebihan jadi cewek. Tapi kamu tahu aku. Temen aku bilang aku orang aneh. Omongan yang aku omongin jadi percaya. Cuma kamu. Cuma kamu bisa ngerti aku. Aku sayang banget sama kamu. Aku ngertiin kamu, tapi kamu bisa ngertiin aku nggak? Benar-benar ku tak ingin berpisah. waktu melihat kejadian ini ya antara sedih dan juga bingung. Tapi kalau dari matanya si Luna ini emang kelihatan banget kalau dia ini emang bener-bener sayang sama si Haikal. Aku capek, Luna. Aku capek, Luna. Please. Tahu aku dimusuhin, kalau dia aku orang aneh, aku orang idiot. Kamu ngertiin juga posisi aku dong. Sanggup lagi ku. Aku capek, Luna. Aku nggak bisa jalanin ini lagi. Luna juga nggak mau di sini, Bin. Luna ini terus nangis banget dan akhirnya gue sama Komo mutusin untuk Langsung turun dari mobil dan menghampiri mereka. Haikal. Haikal. Udah. Di sana akhirnya si Lunanya kebingungan karena melihat banyak kamera dan juga ada gua sama Tia, dan akhirnya kita menjelaskan baik-baik dengan si Luna apa maksud kedatangan kita di sini. Emang Haikal ngundang tim Katakan Putus karena dia udah nggak tahan sama sikap lo juga. Karena basically sebenarnya dia tuh takut gitu, dan lo selalu bukannya nakut-nakutin tapi lo selalu nunjukin gitu ada makhluk gaib di sini, ada cewek di sini. Dia tuh takut dan dia udah ngomong baik-baik sama lo nggak bisa terima juga. Nah, lo Haikal ada yang perlu lo jelasin nggak sama pacar lo ini? Jujur, gue udah gak nyaman sama dia. Tapi kalau dibilang sayang sama cinta, gue sayang banget sama dia. Tapi lo tahu kan bagaimana dia jalanin hubungan sama gue. Makanya itu, gue mau putus sama dia. Aku mau putus. Ya lu kalau lu emang nggak mau putus, alasan lu apa gitu? Lu coba kasih tahu sama si Haikal alasan lu kenapa kalau lu nggak mau putus sama dia. Gue sayang banget sama dia. Gue di sekolahan gak ada teman. Semua orang bilang gue idiot, bilang gue orang aneh. Cuma dia yang bisa ngerti gue, dia yang percaya dengan omongan gue. Gue nyaman sama dia. Janji gue gak bakal ngomong aneh-aneh lagi. Gue udah bosan denger janji lo. Gue udah capek. Gue gak mau putus. Semuanya padamu. Ya, yang terpenting di sini, lu tahu nggak kesalahan lu dalam hubungan lu ini apa? Sekarang gue sadar. Tapi kan gue niat gue nggak seperti itu. Di sini kita udah ngeliat perubahan sikap Luna juga. Dia pengen coba untuk jadi lebih baik. Dia pengen coba ngertiin lo supaya lo nggak ketakutan